Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luh Enyalika Dewanda dengan nomor NIM 2117041262 dari Rombol 32. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang latar belakang pada artikel sebuah karya ilmiah. Nah, sebelum lanjut pada pembahasan pertama, alangkah baiknya saya menjelaskan apa itu latar belakang pada artikel karya ilmiah. Nah, latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat. Nah, misalnya kalau untuk sebuah karya ilmiah, berarti kita harus menjelaskan mengapa topik karya ilmiah tersebut dibuat. Selain itu, untuk mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung dengan cara melakukan sebuah penelitian secara langsung. Latar belakang bisa juga berupa perbandingan dan penyempurnaan atau tulisan tentang topik yang serupa sebelumnya. Nah, untuk mengetahui hal-hal apa saja yang ada di dalam sebuah latar belakang pada artikel karya ilmiah, di sini saya menggunakan sebuah contoh artikel pada karya ilmiah yang bertema perpajakan. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, mari kita simak video ini bersama-sama. Baik, di sini saya menggunakan contoh latar belakang pada sebuah artikel yang bertema perpajakan dan berjudul pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang di Kota Tomohon. Baik, di sini saya lampirkan isi dari latar belakang pada artikel karya ilmiah yang bertema perpajakan tersebut. Nah, dapat dilihat ada beberapa paragraf yang dimana di setiap paragraf sudah memenuhi kriteria tentang isi dari latar belakang pada artikel karya ilmiah. Nah, untuk di latar belakang karya ilmiah biasanya terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan dan faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu membahas penelitian atau kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh penelitian baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. Untuk yang ketiga yaitu jika karya ilmiah yang dibuat punya kelemahan, dalam latar belakang kita harus menjelaskan kelemahan tersebut. Untuk yang terakhir yaitu ada tujuan penelitian, metode penelitian, dan perumusan singkat dan solusi berupa saran singkat atau berupa penawaran solusi. Baik, berikut ini akan saya paparkan hal-hal apa saja yang terdapat pada artikel yang berjudul pengaruh kesadaran bayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan terhadap kemauan bayar pajak orang pribadi di Kota Tomohon. Nah, hal-hal tersebut yang pertama yaitu pada paragraf pertama menjelaskan pengertian dari artikel tersebut yaitu perpajakan. Jadi di dalam latar belakang karya ilmiah tentu harus ada penjelasan tentang pokok pembahasan pada artikel tersebut. Lanjut pada paragraf kedua menjelaskan upaya atas pencapaian tujuan tentang perpajakan itu sendiri. Jadi, di dalam sebuah latar belakang karya ilmiah harus tercantumkan upaya dan tujuan permasalahan yang telah diteliti. Lanjut pada paragraf keempat terdapat sebuah pendapat dari salah satu ahli yang ditulis dengan berupa kutipan tidak langsung mengenai sistem pemungutan pajak, yaitu dengan menggunakan sistem self-assessment. Jadi di dalam latar belakang karya ilmiah tentu ada opini dari salah satu ahli guna untuk membenarkan penjelasan dari pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan. Lanjut pada paragraf ke-6 menjelaskan latar belakang dari tempat yang telah diteliti yaitu di Kota Tomohon. Jadi di dalam sebuah latar belakang karya ilmiah tentunya harus disertai dengan latar belakang dari tempat yang diteliti dengan menjelaskan atau memaparkan sesuai dengan data dan fakta yang telah mendukung.
Lanjut pada paragraf ketujuh, yaitu menjelaskan alasan penulis atas ketertarikan untuk melakukan penelitian di kota termohon. Jadi dalam sebuah karya ilmiah tentu harus ada alasan yang kuat serta daya tarik penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Lanjut pada paragraf ke-8 menjelaskan tentang respon dari penulis serta adanya saran yang diberikan oleh penulis mengenai wajib pajak orang pribadi di kota termohon. Jadi, di dalam latar belakang artikel karya ilmiah tentu harus adanya saran dari penulis guna memberikan manfaat dari artikel yang telah dibuat. Nah, untuk yang terakhir yaitu pada paragraf ini membahas tentang tujuan dilakukan penelitian di kota termohon. Jadi, di dalam latar belakang karya ilmiah, penulis harus menuliskan tujuan artikel yang berjudul pengaruh kesadaran bayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang di kota termohon. Baik, itulah pemaparan singkat mengenai latar belakang daripada artikel sebuah karya ilmiah. Semoga pemaparan dari saya dapat bermanfaat bagi penyaji maupun para audiens. Video akan saya akhiri, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.